Ya. Ya nggak sih, lebih ke situ nggak sih? Hah? Udah kerekam? Iya, nggak tahu. Luar biasa. Handphone canggih, Beb. Iya benar. Jadi teman-teman, begitu canggihnya handphone ini sampai bisa rekam sendiri dia. Lebay. Ya gitu loh. Oke. Hari ini kita mau bahas topik tentang karir dan anak. Luar biasa. Iya dong. Ya, karena kenapa, Beb? Karena kenapa? Karena setelah punya anak, karir itu pasti akan dipikirkan dengan persepsi yang beda. Contoh. Kalau sebelum punya anak nih, mau S2, mau S3, ninggalin suami, masih lebih berani. Biarinlah dia udah gede, udah bisa cari makan sendiri gitu kan. Tapi kalau udah punya anak kan nggak bisa. Mesti dipikirin, aduh anak gue makan apa gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang perlu di-adjust gitu setelah udah punya anak. Jadi Mandy ini mau S3, tapi dia mikir nunda nyari kampus. Akhirnya dia cari yang bisa online karena anaknya bisa tinggal. Ya betul. Gitu kan, nyari kampus di luar, apply PDP atau apply beasiswa yang bisa sambil online karena nggak bisa. Nah, begitu punya anak juga ada pandangan yang berbeda, teman-teman. Jadi yang tadinya pergi pagi pulang malam demi karir, sekarang mau pergi dan pulang efektif untuk ketemu anak. Bukan berarti karirnya nggak dikejar, tapi lebih mau kalau gue kerja sampai jam 5 bisa selesai semua, ya gue selesaiin semua jam 5. Ya. Gue nggak akan, kadang-kadang orang gitu kan, kita hangout dulu siang makan sampai malam, nanti ngobrol-ngobrol pulang gitu kan. Ya. Sekarang nggak. Kalau jam 5 kelar ya, kalau bisa setengah 5 gue udah beres semua. 5 langsung cabut gitu. Jadi lebih ke situ approach-nya. Wah ketahuan, lu sering cabut lebih awal berarti. Enggak, lebih tepatnya gue siang-siang udah cabut biasanya. Iya benar. Ya, kadang-kadang teman-teman, jadi orang mikir gini kan, ayo kita mesti kejar karir, kejar. Tapi ketika punya anak agak beda mindsetnya, terutama ketika anak lu masih baby. Jadi yang gue pengen tanya Beb sebenarnya gini, sejauh mana menurut kamu puncak karir seseorang tuh berarti apakah sebelum punya anak dia harus berkarir mapan dulu baru punya anak atau gimana? Enggak sih menurut aku, karena anak itu masih kecil, masih awal-awal, dan biasanya ketika punya anak tuh kayak umur 25-an sampai 30 gitu kan, in which Lagi kayak kita pas masih seger juga gitu. Jadi pasti kita akan ke hold gitu loh selama beberapa entah bulan lah, entah tahun lah, pasti akan pengaruh gitu. Jadi lebih slow, lebih slow moving gitu kan. Nah, setelah itu anak udah mandiri, udah sekolah kan juga udah nggak perlu diurusin lagi, istilahnya seharian itu dia pasti udah ada aktivitas gitu kan. Nah, disitulah baru kita udah mulai fokus ke karir kita lagi, comeback lagi gitu. Jadi menurut aku enggak kalau misalnya emang puncak karirnya bisa nanti juga setelah punya anak juga itu memungkinkan. Beb, ada orang yang nanya gini kan, kemarin gue sempat posting di Pilotalk tuh ya. Ada orang yang sibuk banget sampai nggak sempet pegang anaknya. Aku tanya, kita tahu orang kerja beda-beda ya. Kita tahu mungkin ada yang memang sibuk banget. Kalau di pertemanan gue merasa dia nggak sibuk-sibuk banget, tapi kayak emang waktu buat anaknya nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak mau kehilangan main gadgetnya, nggak mau kehilangan waktu sendiri dia. Jadi waktu buat anak tuh kadang-kadang kurang. Nah, pandangan kamu gimana? Bener nggak sih ketika punya anak orang sibuk tuh sampai sibuk kerja tuh sampai anaknya nggak kepegang? Enggak, itu menurut aku prioritas aja sih. Jadi kayak misalnya suka ada meme gitu ya, kalau ibu-ibu mereka itu setelah selesai semuanya kerjaan, ngurus anak, terus ibu tuh punya pilihan mau me time atau tidur. Jadi pilihannya cuma itu, entah lu ngorbanin nggak me time atau lu ngorbanin tidur lebih malam, gitu kan, nggak tidur. Jadi lu bisa me time, bisa binge watch Netflix lah, Disney Hotstar apalah gitu ya. Tapi lu kurang tidur, atau ya lu cukup tidur tapi ya lu nggak bisa ngikutin kemauan lu gitu nonton. Karena menurut aku semua hal itu kan punya waktu yang sama gitu ya. Jadi punya 24 jam. Tinggal lu ngatur aja setelah gua pulang kantor misalnya jam 6 jam 7. Terus you have the option, lu mau main sama anak atau lu mau nonton Netflix atau lu mau tidur, anaknya diurus mbak atau gimana gitu. Semuanya ada opsi sih. Jadi kalau ampe nggak punya waktu buat anak itu menurut aku nggak mungkin. Terlalu berlebihan. Maksudnya gini, lu kalau ngomongin waktu sama anak tuh berapa lama sih? Emang sampai 2 jam? Kan enggak juga. Kadang-kadang enggak. Iya kan? Palingin juga
10 menit, 15 menit itu juga cukup. Kayak misalnya aku pernah ikut one day play therapy gitu ya. Mereka itu certified terapisnya bilang, aduh kalian tuh kalau misalnya mau waktu main sama punya anak tuh nggak usah sampai setengah jam, cukup 10 menit aja sehari. Tapi selalu di jadwal yang sama dan tidak terdistraksi ya. Jadi HP nggak ada, laptop nggak ada. Pokoknya lu 10 menit fokus, suruh dia main apapun. Nah udah gitu doang, 10 menit rutin, every 7 o'clock misalnya at night. Nah itu udah cukup menurut dia gitu loh. Jadi ketika lo bilang gak ada waktu punya anak, itu menurut gue gak mungkin. Come on lah, lu masa gak punya waktu 10 menit buat ngobrol? Gitu sih. Kadang-kadang orang terlalu berlebihan gitu. Tapi kita tahu lah ada orang yang memang capek banget untuk pulang kerja, sibuk. Tapi gue rasa semua orang punya capeknya sendiri. Jadi ada pengalaman menarik dulu. Kan sebulan pertama kita lahir, kita gak ada pembantu. Kita gak ada orang tua karena pandemi waktu itu. Jadi di rumah kita berdua doang, gak ada siapa-siapa. Nah, sebelum punya anak, kan kita berdua masih kerja ya. Medi waktu itu emang udah cuti melahirkan, gue kan masih kerja gitu. Kayak, aduh, gue masih ngerjain ini, itu, kayaknya sibuk banget. Setelah gue punya anak, sebulan pertama, gue merasa yang tadinya 7 jam, gue bisa kerja dalam 1,5 jam. Lu kebayang gak? Segitu efektifnya, karena gue, gila, gak bisa nih, ini udah jamnya Ethan bangun nih, ini udah jamnya apa nih. Jadi kadang-kadang kita tuh, waktu sebanyak itu tuh, kita nggak bisa pepetin aja, terutama orang-orang yang kerja mungkin kayak gue kantor dan kerja-kerja yang lain freelance gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu banyak gimmick-gimmick lainnya yang nggak esensial gitu. Iya, benar-benar. Tapi gue nggak mungkiri, mungkin ada teman-teman emang kerjanya full sibuk, kita juga nggak mau mungkiri. Tapi coba deh di-tweak lagi, di-adjust lagi. Jangan-jangan sebenarnya ada. Iya, dan bisa. Ya bisa, tapi yang lu kayak nggak mau kehilangan waktu itu, atau lu nggak sadar selama ini lu buka nyalain laptop sambil lu scrolling, habis 10 menit lu gak sadar udah nyala laptopnya. Kan orang suka gitu kadang-kadang. Itu kan yang kita suka nggak notice. Jadi setelah punya anak, lu tetap bisa punya karir yang sama. Bedanya prioritas lu ada sedikit yang bertambah, sedikit kok nggak banyak. Kita sekarang pakai Neni, kita pakai Mbak, ada suster. Nah pagi gue sekarang menyempatkan waktu pagi terus sama anak gue. Jadi tadinya pagi langsung kerja kan, pagi gue lari. Terus udah gitu gue naik motor mana gue paling setengah jam selesai, dia happy udah. Terus gue kerja malam, Mandy juga main sama dia, gue main selesai. Jadi kadang-kadang kita tuh waktu paginya nggak mau ngorbanin sedikit buat anak kadang-kadang. Maunya kerja sibuk, nggak mau ini gitu. Jadi gue rasa kalau misalnya kita mulai ngejatuhin lagi gitu ya, lu punya waktu tahu sebetulnya. Tinggal lu adjust aja gitu. Dan menurut aku juga kalau misalnya kamu ada butuh waktu lebih dengan anak, boleh sesekali ngobrol sama atasan kamu sih. Maksudnya ngomong, Pak, sorry saya harus pulang cepet hari ini karena janji sama anak misalnya gitu ya. Kayak, oh on that special day kamu ada mau quality time misalnya gitu. Jadi I think it's important juga kalau kalian bisa ngobrol dengan kalian punya grup, tim, atau kalau kalian adalah atasannya yang ngomong sama tim, kalau kalian adalah bawahannya ngomong sama atasan gitu, bahwa perlu ada adjust gitu loh, bahwa aduh nggak bisa nih, saya harus pulang karena nggak ada yang jagain baby misalnya gitu. I think most of the employer gitu bakal ngerti sih kalau kalian memang harus punya adjust time kalian, manajemennya gitu. Kita serius banget yang ini. Iya harus dong Beb. Maksudnya karena itu adalah tips yang menurut aku, apalagi aku ya maksudnya sebagai pimpinan, dan gue appreciate kalau misalnya ada dia ngomong gitu loh, kayak oh oke, I understand. Jadi maksudnya khusus buat dia misalnya ya udah gue penuhin di siang gitu, atau yang nggak bisa dikasih extra workload untuk sekarang gitu sampai a certain time gitu ya. Maksudnya setelah baby lu udah 2 tahun, udah 3 tahun, udah masuk sekolah, ya pasti udah lebih fleksibel lah waktunya gitu kan. Dan kalau teman-teman mau, kita nih banyak adjust waktu, sampai bercinta juga kita adjust. Mungkin nanti setelah nanti kita siap semua, itu waktu akan rutin lagi. Itu bukan adjust sih, emang gue nggak mau aja sama lu. Yang ini baru terungkap, gue baru tahu nih kayaknya. Enggak lah, bercanda baby. Nggak apa-apa kalau kamu nggak mau, bawa aku nggak apa-apa kok, terserah aja. Gitu. Jadi teman-teman, semoga tips and trick kita ini membantu buat teman-teman. Semoga karir tetap bisa berkembang dan tetap bisa quality time sama anak. Karena ingat, waktu nggak pernah keulang. Gue suka banget kata kayak Yasa Singgi. Kita tuh nggak bisa gini. Ini terakhir. Kita tuh nggak bisa kalau sayang sama orang lamslam aja terakhir. Langsung bulk gitu. Lamsam apa? Langsung bisa gini. Kita sekarang full kerja nih. Nanti waktu uang kita udah banyak, kita langsung full sama dia seharian, full 1 bulan. Kita nggak bisa.
Iya, waktu itu kebuang. Waktu itu kebuang. Sudah, dia udah percaya sama orang lain. Gitu. Jadi dia udah nyaman sama orang lain. Betul. Jadi mendingan lu pupuk lampas setengah jam, 12 menit. Iya, Tapi bener. setiap ini ada. Karena kita asumsinya, bahkan dulu gue juga gitu. Nanti kalau uang gue udah banyak, udah cukup, gue mau ajak keluarga semua jalan-jalan. Nggak bisa. Nggak bisa. Waktu itu tidak bisa begitu sistemnya. Jadi mesti lu pupuk pelan-pelan. Jadi itu kayak membuat gue jadi, yaudah deh, gue tunda kerja, tidur lebih malam, pagi mau sama anak gue ada jalan-jalan, sore juga coba jalan-jalan sama anak gue. Gitu. Jadi kita nggak bisa langsung. Gitu ya teman-teman ya. Yes. Sukses terus sama keluarganya, family-nya, dan karirnya. Bye-bye. Bye-bye.